Good morning, God's beloved. Udah gondrong aja Hasan. Thank you. Apa kabar semua? Luar biasa. Sama, saya juga luar biasa. Kita sama-sama vibrate handphone dulu yuk, biar nggak terganggu, oke? Yang belum vibrate silakan di vibrate. Kalau vibrate-nya kenceng banget, di silent aja. Oke, bagi yang baru, mungkin kalau ada yang baru pertama kali kesini atau baru beberapa kali kesini, kita kenalan dulu. Nama saya Fedry, Fedry. Saya emang lumayan sensitif mengenai nama, so please don't call me Fred atau Fer atau paling sering tuh Fred. Orang manggil gue Fred. Fred siapa Fred? Nama saya Fedry, Fedry, dan belakangnya pakai Y ya, jangan pakai I. Nah itu saya lumayan sensitif juga. Karena apa? Karena kalau dari awal nggak saya koreksi, nanti lama-lama kalian kesalahannya berkelanjutan. Jadi saya koreksi dari awal, nama saya Nah pakai Y jangan pakai I. Oke, mungkin agak ada beberapa orang yang nggak care, but I care, so please ya. And tadi waktu abang sharing saya diingetin lagi di yang Yeremia itu, saya mau bacain buat kita semua biar kita sama-sama diingatkan kembali mengenai rancangan Tuhan. Yeremia 29 ya. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu dan aku. Oke? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. So, good things, God things, great things come from God. Bad things, hal-hal buruk, kecelakaan, musibah apapun, not from God. Clear? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. So our hope is in God. Harapan kita itu, let's put our hope in God. Karena that's the most secure place. His name is Jesus. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita nggak put hope kita nggak naruh harapan itu di barang. Atau something, sesuatu. Apalagi kita put our hope itu di finance-nya kita. Wah itu bad banget. Let's put our hope in Jesus, amen? That's the most secure place. Dan hari ini saya akan share something yang gak banyak, saya paling setengah jam 45 menit kelar. About something yang, jadi lucunya waktu saya lagi mau siapin ini, kemarin minggu lalu saya mengalami diare. Oh my God, itu gak enak banget. Saya diare 3 hari, selera makan gak ada. Mau makanan seenak apapun tuh kayak taste-nya tuh flat abis. And sampai turun 1 kilo. Dan pokoknya gak enak banget. Yang namanya sakit itu gak enak banget. Dan praise God. Hari ini sudah sembuh dan saya bisa di sini dan bisa sharing good news to you, and I believe it's only by the grace of God kita ada di sini. Kalian boleh menikmati, dan myself, saya juga menikmati preaching the good news. Karena kalau saya nggak menikmati, for sure kalian nggak menikmati. Udah pasti. Kalau saya melakukan karena terpaksa, yang kalian dapatkan juga sampah. So, I want to pray with you all. Kita sama-sama doa biar makanan hari ini, makanan yang mengenyangkan kalian semua dan saya sendiri. Dan it's a life, ada Yesusnya. Saya pernah lihat di YouTube ada yang bilang gini, there's no good sermon, yang ada cuman life transforming Savior. Agree? Amen. Kita sama-sama agree. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan for me ya Tuhan. Your beloved son ya Tuhan. Diberi kesempatan untuk share your heart di tempat ini ya Tuhan. Thank you Jesus. I pray ya Tuhan. You are my wisdom and favor Lord. So
all of us di sini ya Tuhan bisa menikmati Engkau ya Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan kami semakin jatuh cinta pada Engkau dan kami semakin menikmati Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. You open our hearts, you open our minds ya Tuhan. We want to receive and receive and receive and receive and receive. That's the best thing we can do for you. Haleluya. Amen. Oke. Hari ini saya akan share mengenai takut dan gemetar. Takut dan gemetar. Kalau saudara-saudara dengar mengenai takut dan gemetar, itu langsung teringat ayat apa? Berapa? Filipi 2. That's right, betul. Ada lagi yang takut dan gemetar dari selain Filipi 2? It's okay, lift up your voice. Gak apa-apa. Filipi 2. Hah? John 14 ya? Ada ya? Coba dibacain. Ada. John 14. Never mind, kita lanjut aja. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai something yang menurut saya penting banget untuk kita ketahui semua. Apa sih yang dimaksud dengan takut dan gemetar itu? Apakah seperti kita ketakutan melihat monster, anak-anak ketakutan melihat monster, atau seperti apa? Jadi kita akan belajar sama-sama hari ini, oke? And yang tadi Bro Anto katakan betul, kita sama-sama buka di Filipi 2 ayat 12 dan 13. Saya bacain, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. So, ini ayat yang somehow sangat kontroversi. Wah tuh kan, kamu harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Right? Sering sekali kita baca artikel atau dengerin khotbah, tuh kita semua tuh harus takut dan gentar. In a negative way. Oh, kita harus ketakutan nih sama Tuhan. Loh, kalau ketakutan jadinya kalau kita takut sama seseorang, lama-lama kita akan benci sama tuh orang. Itu saya percaya banget. Kalau kita takut sama seseorang, segan sama takut beda ya. Segan, respect sama takut beda. Kalau kita takut sama seseorang, lama-lama kita jadi benci sama itu orang. Kita takut, kita menghindar, kita takut. Yang ada di otak kita adalah all the negativity about that person. Itu yang membuat kita menjadi takut sama dia. Tapi hari ini kita sama-sama belajar dari God's standard, yaitu God's word, dari firman Tuhan. Kita bukan belajar dari kelas psikologi atau apa, atau science apa, knowledge apa. No, kita learn from the Bible, oke? So, di sini Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. So hari ini penekanan kita adalah di takut dan gentar. Tapi saya guarantee kalian tidak akan ketakutan dan pulang dengan gemetaran gitu. Justru kita akan pulang dengan falling in love with Jesus more and more. Amen. Jadi kalau ayat ini hanya dibaca ayat 12-nya doang, itu jadinya akan membingungkan dan membuat konklusi, oh yes, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Tapi kalau kita baca ayat 13, coba dibukain. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi seandainya tidak ada ayat 13, ayat 12 langsung lanjut ke karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu dan baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mungkin gak create the confusion. Gak dipakai sama orang-orang untuk somehow
questioning about salvation, kamu harus mengerjakan loh. Kamu harus mengerjakan. You have to get it. No. We are saved by grace through faith. Titik. Kita diselamatkan only by Jesus perfect finished work. Titik. That's our declaration. Kita diselamatkan hanya oleh karena karya Tuhan Yesus yang sempurna. Jadi gak ada pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan atau menghilangkan. Gak ada. Nah kalau kita lihat di ayat 12 lagi. Kerjakan keselamatanmu. Bukan kerjakan untuk mendapatkan keselamatanmu. Cuman ya somehow karena dia ayat 13 nggak langsung disambung di sini. Jadi kesannya itu kita harus mengerjakan. Kita harus mengerjakan. We have to do. Nah kalau kita lihat bahasa Inggrisnya itu akan lebih jelas. Ayat 13 and next slide. Nah, ayat 12 yang bahasa Inggris. Ada nggak? Ya, Filipi 2 ayat 12-13. Therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out. Katakan work out. Sekali lagi, work out. Okay? Next, yang 13-nya. For itu maksudnya because it is me. It is me atau it is who? It is God. Karena Allah who works in you. Allah yang bekerja di dalam kamu. Allah yang mengerjakan itu. So, gak ada partnya kita. Dan di sini, keselamatan yang di sini bukan tentang kita dulu seharusnya masuk neraka, terus gak jadi masuk neraka, jadi masuk surga. No. For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Nah, kalau tadi yang bahasa Indonesia tuh menurut kerelaannya itu kurang cocok. Karena for His good pleasure itu pleasure. Bukan kerelaan bahasa Inggrisnya menurut saya penerjemahannya kurang tepat kalau menggunakan kerelaannya. Padahal it is His good pleasure, it is God's good pleasure work in you. Wow. It is His good pleasure to work in you. To will and to do. Itu good pleasure-nya Tuhan loh. Waktu dia mengerjakan keselamatan di dalam kita. This is good news. Kita lihat yang 12 tadi. Keselamatan itu maksudnya. Nah, jadi karena Tuhan yang sudah work inside us. So we have something yang kita bisa work it out. But conditionnya adalah Tuhan yang work in dulu. Jadi bukannya kita work out sampai Tuhan work in. No, terbalik dong. Kamu kerjakan dulu sampai kamu selamat. No, once you have received Christ, kamu sudah diselamatkan. Sekali untuk selama-lamanya. Mau sebutannya OSAS atau apa, terserah. You are saved when you receive Christ once and for all. Amen? So, when God work in us, we have that life. We have that Christ life yang kita bisa work out. Jadi bukan mengenai, kita harus mengejar-ngejar keselamatan itu. No. Tapi keselamatan itu sudah ada di dalam kita. Kita work it out. Nah, keselamatan di sini soteria. Soteria itu termasuk apa? Health, deliverance, preservation, safety, salvation. Itu luas sekali sampai saya pakai titik karena very wide, very rich. Soteria. Jadi Tuhan yang sudah mengerjakan itu semua, kita cuman live it up. Live a safe life, something like that. Work it out. Live a safe life.
Ada yang tahu Ricky Martin? Tahu ya? Mungkin ada yang nggak tahu, anak-anak youth kayaknya nggak tahu Ricky Martin. Dia punya sebuah lagu, siapa yang sebut Livin La Vida Loca? Oh Kogat, ketahuan suka musiknya suka ini ya, something like that ya. Oke, dia punya sebuah lagu yang Livin La Vida Loca. Ada yang tahu artinya? Hah? Living crazy life. Itu salah satu lagunya lah ya. And ya maybe dia adopt itu in his life ya, live a crazy life. Nah di sini tuh something like that, kita tuh disuruh live a safe life. Safe because we are already safe. Soteria sudah ada di dalam kita, bukan kita mengejar-ngejar untuk mendapatkan lagi, oke? You are safe once and for all. You are blessed once and for all. Maybe manifestasi blessingsnya ada yang belum, ada yang sudah. Tapi statusnya adalah you are safe and you are blessed and you are the target of God's blessings. Karena the key is Jesus and Jesus is in you. Waktu Tuhan mau bless kamu, dia lihat Yesus di dalam kamu. Daddy God ngelihat, oh identitinya Jesus. Nama family name kita semua sekarang adalah Christ. Because of that family name, karena nama itu, kita menjadi target operasi dari angels, dari blessings, dari segala good things. Amen? Surely his goodness and his mercy shall hunt you down. Bukan cuma follow, hunt you down. That's our condition. Blessings yang hunt us down. Blessingsnya Tuhan tuh gak pernah yang kurang. Wah, buat gereja ini sudah habis. Buat gereja yang ini nggak ada lagi. Buat si ini sudah habis. Buat ini nggak ada lagi. No, always abundance. That's the picture of our Daddy God. God of abundance. He's not poor. Poor in everything. Mau materi, aduh kalau hal materi mah Tuhan kita. Dia create by speaking. Bang. Berlian, emas, apa itu, dia cuman speak doang itu jadi. But the King of Kings, the Lord of Lords, He died for you and me to give us that identity. Safe, we are safe, we are safe, we are safe. And He wants us, dia mau kita tuh hidup that Christ life, that safe life itu loh. Tapi kenapa with fear and trembling? Because it's so majestic. It's so majestic. Sampai kita tuh terima kebaikannya Tuhan itu tuh sampai gemetaran. Cetar membahana banget. Jadi saya pernah baca ada sebuah ilustrasi yang mungkin gampang di-adopt. Jadi kalau misalnya kita main basket nih, 3 on 3. Tahu dong main basket 3 on 3? Tahu kan? 3 lawan 3 setengah lapangan ya. Nah, terus kita main. Timnya kita kalah. Wah udah dibantai 10-0 misalnya. Terus tiba-tiba ada Kobe Bryant. Sama yang lagi jago siapa sih sekarang? LeBron. Sama kita. Satu tim. Itu gemetaran loh kalau maksudnya tiba-tiba kita dibantai 10-0 terus tiba-tiba disupply Kobe Bryant sama LeBron sama kita bertiga. Wah, kurang lebih seperti itu. With fear and trembling. Kita waktu main tuh dengan with fear and trembling. Kita nggak usah ngapa-ngapain, mereka berdua udah ngedang, dang. Yang timnya sebelah pasti nangis cetar membahana. Tapi timnya kita tuh with fear and trembling but in a good way. Amen? Ya saya tahu nggak mendekati tapi kurang lebih because of such a good things. Jadi kita waktu kita receive tuh with fear and trembling. Tapi konotasinya fear and trembling, takut dan gemetar di sini adalah in a good way.
Bukan kayak kita takut dikejar sama monster atau takut sama fobia ular atau apa gitu. No. Tapi because so overwhelmed. Begitu besar, begitu majestic kebaikan, kebesaran Tuhan terhadap kita. Amen? Next. For it is God who works in you. So sekali lagi, it is God. Adalah Tuhan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Will-nya and what to do-nya. So part kita apa? Live it out. Receive and live it out. Karena sudah ada di dalam. Sudah ada di dalam kita. Kita cuma perlu metanoianya, oh iya. Christ is in me. Kristus sudah ada di dalam aku. Kristus sudah ada di dalam aku, I speak. I speak to my problem, not about how big my problem is, tapi how big my God is. Kita punya otoritas, karena Kristus di dalam kita. Bukan karena kita melakukan something, terus kita mendapatkan otoritas itu. No. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita dikasih otoritas itu. Cuman seringnya kita self-conscious dan gak berani pakai. Ah masa sih saya punya kuasa itu? Masa sih saya bisa? Jadi di sini kita sama-sama belajar, mau yang duduk atau yang berdiri, kita sama-sama belajar menggunakan otoritas itu. Amin. And somehow saya percaya waktu kita nggak berani menggunakan otoritas itu, kita somehow ngerasa powerless. Maybe because we think we are far from God. We are far from God, jadi kita ngelihat Tuhan tuh dari jauh. Sini SSS ngelihat Tuhan tuh di mana ya? Di Lotte Avenue kali ya? Sebelah sana. Lotte Avenue. Nah kemarin waktu saya mau ke airport sama si Rainy lagi dapat revelation. Lagi mau ke airport jemput family kita. Si Rainy bilang, Dedi ada pesawat. Bilang, oh iya ada pesawat. Kecil banget ya. Si Rainy bilang gitu, kecil banget ya. Bilang, iya karena jauh Ray. Kalau deket pasti gede. Terus sama gue pikir gini, sama saya dapatnya gini. Sometimes kita ngerasa Tuhan tuh kecil banget karena kita ngerasa kita jauh. We think kita separated with our sins, we feel guilty, kita ngerasa nggak layak. That's why kita feel Tuhan tuh jauh di sana. Dia mau nyamperin kita kabur-kaburan. But no. Waktu kita belum bertobat, belum terima dia aja, dia udah tame us itu with his goodness and his mercy loh. Dengan kebaikan dan pengampunannya yang memimpin kita pada pertobatan. How much more now? Kita sudah menjadi anaknya, bukan cuma anak lagi, anak kesayangan. Amen. So kita sama-sama belajar, kita tuh gak jauh dari Tuhan. Kita gak pernah jauh dari Tuhan. He's always close, embrace us. Apapun yang kita hadapin, kalian mau teriak atau kalian cuman sometimes kita nggak tahu mau pray apa, kita mau ngomong apa, but he's that near. Bahkan dia lebih tahu kamu dan saya daripada diri kita sendiri loh. Karena dia yang menciptakan kita. Our creator itu knows us the best. Mau sehancur apapun kita, but loves us to the max. Jadi kalau misalnya sudah deket nih, kalau misalnya sama Reni, udah deket, udah nyampe di depan pesawat dekat bandara situ, sekarang udah gede ya Dedi. Iya itu yang tadi landing itu. Jadi how we see God itu so important. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tuh gak pernah jauh. So waktu kita tahu Tuhan kita gak pernah jauh, kita tahu dia tuh sangat-sangat besar. Dia sangat-sangat besar with his power, with his love, dengan kuasanya, dengan kasihnya. Kita lihat problem kita tuh. Amen? Problem apapun. Saya bukan bilang, wah problem lu gak ada, kecil lah, problem gue lebih berat. No. I know. Kita semua punya masalah, punya struggle, punya challenge. Tapi
let's not focus on our problems. Karena itu gak akan solve anything. But kita fokus sama Tuhan kita yang besar, yang maha kuasa, yang maha penyayang. Maha kuasa doang kalau gak sayang sama kita percuma. Maha penyayang tapi gak punya kuasa juga percuma. So our God is perfect. Maha kuasa, maha penyayang. Kalau punya Tuhan kayak gitu, enak banget. Dan waktu Abang tadi share waktu kita praise and worship itu emang benar banget itu kayak waktu kita lagi praise and worship mau loncat mau nggak loncat itu kayak somehow tuh banyak yang jatuh-jatuh aja tuh sampah-sampah tuh. So I encourage kita semua datang earlier, kita bisa on time, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan karena benefitsnya bukan buat worship team loh. Jangan salah paham. Oh kalau udah lebih rame worship teamnya lebih ke bless. No. For our own sake. Untuk benefitnya kita sendiri kok. Waktu kita praise and worship God, waktu kita memuji, menyembah kita fokusnya di Dia. Itu benefitnya buat kita sendiri. For our soul. Amen? So, for it is God who works in you both to will. Kemauan itu dari Tuhan. To do, that power itu juga dari Tuhan. His good pleasure, bukan menurut kerelaannya, tapi menurut kenikmatannya. Goodwill, kindly intent. Jadi pleasure di situ eudokia, goodwill, kindly intent, benevolence, delight, pleasure, satisfaction, desire, titik, karena so wide. So, it is His good pleasure to work in us, both to will and to do. Bisa dibaca seperti itu. So, dengan begitu kita tuh menghidupi keselamatan kita. Bukan lagi mengejar-ngejar keselamatan kita. Aneh banget, kalian sudah diselamat terus dikejar-kejar lagi keselamatannya. Selamat sini. Selamat. Nggak, kalian selamat itu sudah tinggal di dalam kalian. Amen? Nah, jadi hari ini kita sama-sama belajar mengenai takut dan gemetar. Of His goodness. Because of His goodness. Karena kebaikannya Tuhan. Karena kebaikannya Tuhan yang membuat kita tuh sampai takut dan gemetar. Amen? Nah, ada satu insiden lagi di Markus 5 ayat 33. Nah, ini yang mengenai wanita yang pendarahan. Sudah sangat sering dikhotbahkan, tapi I believe kita akan sama-sama belajar lagi hari ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Di sini dia juga takut dan gemetar. Ketika waktu dia mau nyamperin Tuhan atau waktu dia sudah sembuh. Ketika dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, dia sudah mengalami kesembuhan itu sendiri. Itu yang responnya dia itu overwhelmed with God's goodness, itu yang membuat dia takut dan gemetar. Amen. Nah, kita sama-sama baca dari Markus 5 ayat 25. Gak ada di slide. Bawa Alkitab. Kita baca sama-sama ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Poor lady. Keadaannya makin memburuk selama 12 tahun. So, tahun pertama mungkin dia masih bisa jalan. Tahun kedua, kakinya sakit. Tahun ketiga kiri kanan sakit. Tahun keempat pinggangnya sakit. Selama 12 tahun tuh semakin memburuk loh. Dan duitnya juga habis. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, kita stop dulu di sini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. But I believe yang dia dengar tentang Yesus adalah about God is doing the miracle.
Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang, Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang kusta, Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang apa, Tuhan Yesus bangkitin orang siapa, Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat water into wine dari air menjadi anggur, kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia dengar. Kalau ada yang preach another gospel ke dia, mungkin dia malah sami mawon, sama aja. Gue udah worse, I don't want to be lebih worse lagi gitu. Tapi dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. I believe it's the goodness yang dia dengar. Goodness of Jesus, goodness of Jesus, goodness of Jesus. Dia gak reject walaupun kamu sebenarnya najis. Mungkin ada temennya yang ngomong kayak gitu. Walaupun kamu pendarahan, kamu najis. Tapi Tuhan Yesus gak kayak gitu. Temennya mungkin kamu, gak apa-apa, kamu coba aja. Tuhan Yesus tuh baik banget. Tuhan Yesus tuh baik banget. Dia sembuhin ini, dia sembuhin itu, bangkitin itu. Dia tuh gak pernah nolak. Anak kecil datang ke dia, cuma minta disentuh, dicium, dipeluk sama dia. That's our Jesus. That's our Jesus. Not a religious toko yang, siapa yang mau kesini? Gak boleh. No, antri dulu ambil nomor. No, dia gak pernah reject. Dia gak pernah put conditions. Everybody datang ke dia, disembuhkan sama dia. Tapi tidak semuanya mau datang kepada dia. Amin. So, kuncinya ada dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di sini kita sekarang sedang mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Dan saya percaya problem apapun yang kita hadapi, terus dengarkan berita-berita tentang Yesus. Cari sermon-sermon, cari khotbah-khotbah, buku, artikel yang menunjukkan kita pada kebaikannya Yesus. Pada Yesus yang sebenarnya. Pada hatinya Tuhan yang begitu mengasihi kita tanpa syarat apapun lagi. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sudah 12 tahun mengalami sakit itu. Yang semakin memburuk. Tapi waktu dia dengar berita tentang Yesus, somehow faith arise. Yesus yang begitu mengasihi kamu. Namanya siapa gitulah. Yesus tuh sayang banget sama kamu sis. Yesus sama dia sayang banget sama kamu. 12 tahun gak masalah. Habis kamu ketemu Yesus pasti kamu langsung sembuh. Tuhan Yesus tuh gak pernah reject kamu. Gak apa-apa Tuhan gak pernah reject kamu. Itu yang dia dengar. Yes. Waktu dia, jadi 12 tahun semakin memburuk, mungkin dia gak bisa jalan loh. Atau dia pincang banget atau bungkuk banget atau gimana. Saya gak tahu secara kedokteran gimana. Tapi yang saya tahu pasti dia lemah banget. Karena pendarahan yang terus menerus. Tapi waktu faith arise, waktu dia somehow dia punya good response. Oh yes. Jesus, is really Jesus that good? Walaupun itu seperti pertanyaan, is really Jesus that good? Tapi somehow it boosts up spiritnya dia. Yes, I will try. If Jesus really that good, I want to try. Tapi saya percaya dia bukan 50-50. Mungkin awal-awal dia masih 50-50. Tapi sampai dia ngomong gini, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. It's a declaration of faith. Dia put hope-nya on Jesus, faith-nya in action. Jadi waktu dia mendengarkan berita tentang Yesus, otomatis dia nggak ngaca terus. Iman gue udah cukup belum ya untuk ini? Iman gue udah cukup belum ya? No, kita nggak perlu conscious sama faith-nya kita. Kita nggak perlu sadar akan iman kita. Dulu Pastor Yudi pernah preach. Kita tuh nggak usah kayak binaragawan. Fitness dikit, ngaca kan? Ini otot iman saya sekarang semana?
Wah, otot iman saya sekarang segini. Nggak perlu. Biar itu terjadi secara otomatis. Kita nggak sadar. Si wanita ini nggak sadar waktu dia mendengarkan tentang berita-berita tentang Yesus, itu membuat dia berani terobos. Dia berani terobos rombongan itu. Bayangin ada superstar nyampe di situ, namanya Jesus Christ the Superstar. Baru nyampe disamperin sama Yairus, kepala rumah ibadah. Mungkin Yairus bawa bodyguardnya 10, belum lagi orang-orang yang di sana yang ngikutin Yesus. Dia berani terobos loh. Tapi dia gak conscious, oke, iman gue udah bisa terobos nih. Iman gue udah bisa terobos belum ya? Iman gue nyentuh jubahnya Tuhan Yesus, sembuh gak ya? Dia gak conscious di situ. Kita sama-sama belajar, kita gak perlu conscious sama iman kita. Iman itu cuman respon kita percaya dia baik, dia mau, dia mampu. As simple as that. Yesus mau, Yesus mampu. That's faith. Dia dengar, akhirnya faith-nya arise, akhirnya dia beranikan diri dan dia asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini dalam tense aslinya itu continuous tense. He kept saying, she kept saying. Kalau di terjemahan Amplified, this lady kept saying, she kept saying. Jadi dia bukan cuma, oke, faith-nya arise, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Stop, terus udah jalan. Enggak. Dia sambil dia mendengarkan itu, dia tahu asal ku jamah pasti aku sembuh. Asal ku jamah Tuhan Yesus pasti aku sembuh. Asal ku jamah dia pasti aku sembuh. Asal ku jamah dia pasti aku sembuh. Asal ku jamah dia pasti aku sembuh. Dia speak. Tapi jangan jadikan itu formula. Let it natural. Oh yes. Masalah apapun yang kita hadapin. Oh yes Jesus. Utang pasti lunas. Yes Jesus. Utang pasti lunas. Oh yes Jesus. Gue pasti lulus. Oh yes Jesus. Oleh bilurmu Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh. Jadi jangan ngomong sekali terus udah. Oke? Nah, terus seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika itu juga waktu dia touch jubahnya Yesus. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa dia langsung badannya tuh berasa enak, segar, mungkin dia langsung wah loncat-loncat. Dia mengalami healing, itu. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Berarti yang selama 12 tahun penderitaan 12 tahun itu stop at the moment waktu dia touch Jesus. Actually waktu dia mau nyamperin Tuhan Yesus itu, based on hukum Taurat, dia tuh harusnya gini, pakai pakaiannya yang dikenalin orang karena dia najis. Dia pendarahan, dia najis, dia harus gini. Najis. Seharusnya gitu. Tapi saya percaya, yang dia dengar berita-berita tentang Yesus itu, yang membuat dia gak ngerasa dia disqualified by the law. Tapi dia ngerasa, this is my savior. And yang satu-satu tindakan dia, yang membenarkan dia, yang membuat dia menjadi orang righteous, only by believing. Dia believe in Jesus. Dia only by believing. Dan akhirnya dia turn it into action. Sampai dia mengalami itu, seketika itu berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, kalau misalnya ceritanya cuma sampai stop di yang tadi,
dia sembuh, and then dia pulang. Itu sudah cukup baik. Amen? 12 tahun sembuh, happy pulang. Yang selama ini dia masak, suaminya gak boleh makan, anaknya gak boleh peluk dia apa. Dia pulang bisa kiss, main sama anaknya lagi karena dia sudah gak najis lagi. Nah, kalau dia punya family ya, ini contoh. Jadi, tapi nggak stop sampai di sana loh. Tuhan Yesus tuh nggak stop sampai di sana. Our God itu more than enough. Dia nggak mau stop sampai di sana. Nah, lalu, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga. Tenaga di sini adalah dunamis power. Dynamite power yang keluar dari dirinya. Padahal banyak gak sih yang pasti banyak lah yang Yesus. Nah, tepok-tepokin lah, apalah, toel lah, colek apa. Pasti banyak. Tapi why only this woman? Nah, jadi yang keluar itu adalah dynamite power of Jesus. Yang transfer ke wanita itu. Nah, yang seharusnya kalau based on hukum Taurat, yang najis itu akan membuat orang yang tidak najis menjadi najis. Tetapi Tuhan Yesus yang kudus, yang transfer kekudusannya kepada yang najis. Kita juga sudah kudus. Kita bukan orang najis lagi, kita sudah kudus. Karena kita sudah ada Yesus. Amen. So, next. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Tuhan Yesus nyari. I bet dia tahu kok yang mana. Pasti Tuhan Yesus tahulah yang mana satu yang touch dia, yang draw that superpower dari dia. Tapi somehow Tuhan kita suka open communication with us itu dengan pertanyaan. Ada roti? Something like that. Di manakah kamu? Something like that. Nah, jadi di sini siapa yang menjamah aku? Sampailah kita pada ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia mengalami kesembuhan itu. Dia mengalami God's goodness itu yang membuat dia takut dan gemetar. Karena kebaikannya Tuhan itu. Bukan karena dia takut dihukum. Bukan karena dia takut dirajam batu sampai mati. No. Karena dia tahu Tuhan Yesus, the Holy One yang touch dia. Yang membuat dia menjadi holy juga. Dan lanjut, maka katanya kepada perempuan itu. Jadi Tuhan Yesus tuh gak cuman okay, you take my blessings and you can go away. Tapi Tuhan Yesus tuh mau perempuan ini tuh gak ngerasa kayak lagi nyolong blessing. Kayak lagi, bukan gua. Terus dia udah sembuh, bukan gua. Nah. Terus dia udah sembuh. No. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Maka katanya kepada perempuan itu. Mungkin itu kan kondisinya Tuhan Yesus nanya, siapa yang jamah jubahku? Terus wanita itu langsung masuk tersungkur dengan takut dan gemetar. Right? Itu mungkin semuanya langsung mengelilingin dia. Terus semuanya langsung jadi silence. Hah? Langsung pada kaget. And then Tuhan ngomong gini, di depan orang-orang itu aku percaya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Enggak stop sampai di sana. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi dia dikonfirm sama Tuhan, you are already healed, go in peace. Lu tuh gak nyolong blessings kok, I'm here to bless you. Kita gak perlu nyolong blessing. Desire kita minta blessing itu gak mungkin lebih besar daripada desire Tuhan bless kita. So kita gak mungkin, sin conscious kita suka bilang gini, kamu mintanya berkat aja.
nyolong blessing. Nggak bisa nyolong blessings. Karena kita menjadi target blessing. Karena kita ada Yesus di dalam kita. Amin. So, wanita itu mengalami not just healing. Dia mengalami healernya itu loh. Jadi kita juga sama-sama belajar, kita nggak cuma mengalami manifestasi dari breakthrough yang kita inginkan. Apa aja, financial, sakit penyakit, family, atau apapun. Karena yang Tuhan mau kasih itu more than that. Lebih dari itu, lebih dari itu, lebih dari itu. Dan dia gak mau kita feel kayak nyolong blessings. No, please kita sama-sama belajar, kita gak pernah nyolong blessings, kita gak akan pernah bisa nyolong blessings. Karena always blessingsnya itu yang ngejar-ngejar kita. Bagian kita cuma apa? Metanoia, repent, oh yes. Aku sudah dibenarkan. I am the righteousness of God in Christ. Our true identity itu so important. Dan mendapatkan that righteous standard itu, righteous standing itu bukan dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. No. Bapak segala bangsa itu siapa? Abraham. Abraham waktu dia menerima janjinya Tuhan itu, dia tuh just believe. Dia memilih untuk percaya, dia just believe. Dan itu diperhitungkan apa? Sebagai kebenaran. Accounted as righteousness. Jadi buat kita zaman sekarang juga sama. Kita receive our standing, our righteous standing itu only by believing. Karena belief dan righteousness, the first mention mereka bareng-bareng di Kejadian 15 ayat 6. Di ceritanya Abraham ini. Abraham percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. So, aplikasi kita mengenai kebenaran bukanlah dengan mengerjakan, dengan melakukan. No, tapi dengan percaya dan terima. Nah, wanita ini juga sama. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dia percaya dia righteous. That's why dia berani nyamperin Tuhan. Amin. Nah, tadi saya bilang kita akan sama-sama belajar mengenai takut dan gemetar ini. Ternyata di perjanjian lama itu ada juga kalimat takut dan gemetar. Nah, dan kita sama-sama cek nanti apakah itu the first mention of fear and trembling. Tapi it is a good news. It is so good. Nah, kita lihat sama-sama di Yeremia. Yeremia 33 ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Nah, ini dia. Mereka akan terkejut dan gemetar karena apa? Karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. So, karena kebaikan dan kesejahteraan yang Tuhan lakukan kepada kita terimanya tuh overwhelmed sampai takut dan gemetar. This is Bible, not from me. Kita lihat versi bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas lagi. Then it shall be to me a name of joy, a praise and an honor before all nations of the earth, who shall hear all the good that I do to them. They shall fear and tremble for apa? All the goodness and all the prosperity that I provide for it. Give praise to God, man. Woo! Fear and tremble because of this. Gak apa-apa fear and tremble because of such goodness, prosperity, and yang kita provide atau dia provide. Enak banget jadi anak Tuhan. Amen. Dia yang provide. Nah, kita lihat next ada beberapa penjelasan. Nah, goodness di sini tadi kan kebajikan. Nah, good
in the widest sense. Titik, titik, titik. Wide banget. Karena good, handsome, beautiful, keren, indah, apapun you can name it. Masuknya di tov ini. Biasanya kalau mereka married atau apa kan lempar piring terus mazel tov, bang, something like that. Good, goodness, tov. Because of such goodness, how can we not fear and tremble? Karena otak kita tuh gak bisa terima, mungkin karena otak kita gak bisa terima, responnya tuh sampai amen? Goodness saja cukup gak sih? Hah? It's more than enough. Tapi bagi Tuhan tuh, overflow. Dia kasih lagi prosperity. Because of prosperity. Well, happy, healthy, prosper, peace, favor, restful, safe, well, whole. Titik, titik, titik. Masih panjang. Nggak muat PowerPoint-nya. Kalian cari sendiri di rumah. Saya nggak mengada-ngada. But because of the goodness and the prosperity that you have to strive for. Karena kebajikan dan apa tadi bahasa Indonesianya? Prosperity, kemakmuran ya? Apa sih? Yang harus kita kerjakan, yang harus kita kejar, yang harus kita sediakan, atau yang Dia sediakan? Dia sediakan, man. Provide di situ. Next, nah, provide di situ asa to do or make sama in the broadest sense and widest application. Karena Tuhan yang asa, Tuhan yang provide, bukan kita. Dia yang make sure everything, alpha, omega, aleph, taf. Makanya yang watch many itu, quote yang kemarin saya baru tweet itu keren banget. From start to the end, He's the one who does it all. Dari kita sebelum kita save, sampai kita menikmati, sampai kita menjalani, it's all because of Him and from Him. Amen? Jadi kita balik lagi ke ayatnya. Nah, they shall fear and tremble because of the goodness and the prosperity that I provide. Mereka akan ketakutan. Bukan ketakutan ya, takut dan gemetar karena segala kebaikan dan kemakmuran yang saya sediakan. Kebaikan, kemakmuran yang Dia sediakan, church. How can we not fear and tremble of such goodness and such prosperity yang Dia provide? And this is from the Word. Not from somebody yang ngarang-ngarang atau quote. No, kalian baca Yeremia 33, Yeremia 32, dan Yeremia 33 yang bagian belakangnya, saya lupa ayat berapa, pokoknya ada satu bagian yang The Lord is our righteousness. Namanya akan menjadi The Lord is our righteousness. The Lord is our righteousness. The Lord is our righteousness. Itu adalah the greatest blessings. Jangan kejar material things, tapi fix our eyes on Jesus and His finished work, and ketahuilah identitas kita adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran kita. The Lord is our righteousness. Waktu itu saya pernah tunjukin bahasa Chinese-nya I itu righteous. Mandarin I. Nah, itu consists of 2 letters. Terdiri dari 2 huruf Mandarin ya. Saya nggak bisa nulis, tapi praise God ada Holy Spirit and internet. Jadi Yi atau kebenaran itu, righteousness itu, di atas itu yang, bawahnya wo. Jadi we are covered by the perfect lamb. I am covered by the perfect lamb. Itu I. Amen? So, we are righteous. So, blessings itu udah pasti ngejar-ngejar kita. Manifestasi apapun yang kamu butuhkan, jangan cari manifestasinya. Tapi ketahuilah, kamu tuh akan dikejar-kejar sama manifestasi itu sama Tuhan Yesus sendiri. Dan tidak perlu ngerasa you have to do something to achieve that. No, kalau ada yang bilang kamu gak mendapatkan ini karena kamu gak melakukan ini, jangan percaya. Keep hearing, dengerin terus berita-berita tentang Yesus. Dengerin terus berita-berita tentang Yesus. Yesus baik, Yesus sayang aku. Yesus menyembuhkan ini, Yesus melepaskan orang ini. That's our Jesus.
That's our Jesus. And it's so simple. Nggak perlu complicated, nggak perlu pemahaman yang membingungkan, pemahaman yang gimana-gimana. No. Tuhan kita simple banget. Tuhan kita simple banget. Mari kita menikmati dia juga dengan simple way. So, hari ini kita sama-sama belajar bahwa takut dan gemetar itu bukan karena secara konotasi yang negatif. Amin. Jadi kalau misalnya ada yang quote ke kalian, Filipi 2 ayat 12, langsung bilang, lu baca aja yang ke-13. Itu langsung jelas kok, karena Allah lah yang mengerjakan. Amen. Dan kasih contoh aja, Markus 5 ayat 33, karena wanita ini mengalami kebaikannya Tuhan. Kurang puas, kasih ini Yeremia 33 ayat 9. Suruh baca sendiri. They shall fear and tremble for itu because, karena goodness. Sebenarnya karena goodness-nya Tuhan aja itu udah more than enough loh. Tapi ini dilipat gandakan lagi. And all the prosperity. Shalom. Shalom itu juga very wide. Kesehatan, sound mind, tenang, still, peace. Itu semua masuk di dalam sini. Jadi karena itu semua yang Tuhan sediakan buat kita. Fear and tremble itu adalah respon kita. Waktu kita menerima begitu besarnya kebaikan Tuhan. Tapi gak perlu dibikin-bikin ya. Setiap kali kita mengalami kebaikan Tuhan. Gak perlu. But pasti akan ada momen-momen di mana kita mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita feel wow. Sampai speechless. Sampai kayaknya tuh napas kita mau putus. Something like that lah. Amin. Ayo bless. Oke, yuk sama-sama worship team. I want to close with one verse, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin. Goodness, prosperity yang dia provide, itu gak ada tandingannya sama anaknya sendiri. Yet, Bapa memilih menyerahkan anaknya bagi kita semua. Dan Yesus di dalam Yohanes 10 dia katakan, I lay down my life. Sekali lagi dia bukan dibunuh, dia gak mati terpaksa, dia lay down, dia menyerahkan nyawanya. Dia punya otoritas. Bapa menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi dia gak akan cuma mengaruniakan kita sesuatu tanpa dia. Dia pasti mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. So hari ini kita sama-sama belajar takut dan gemetar karena kebaikan Tuhan. Because of His goodness and His prosperity yang dia provide, yang dia sediakan. Amin. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini kami di set free lagi ya Tuhan. Kami mengalami Engkau ya Tuhan. Kami dibebaskan lagi ya Tuhan dari ikatan apapun ya Tuhan. Tuhan pada hari ini aku mau berdoa untuk gerejamu ya Tuhan. Your beloved church Lord. Satu persatu ya Tuhan. Mereka tidak perlu takut dan gemetar. Karena kabar-kabar yang tidak benar mengenai Engkau ya Tuhan. Tetapi mereka takut dan gemetar. Karena mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan. Mengalami your goodness, your prosperity, your shalom. Thank you Jesus, your soteria Lord. Yang Kau sediakan ya Tuhan. Yang Kau secara actively sediakan ya Tuhan. You have done ya Tuhan. Kau sudah menyelesaikan semuanya ya Tuhan Yesus.
Bagian kami hanya percaya dan terima ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saudara-saudara, kalau saudara mungkin punya pergumulan masalah apapun, ketahuilah bahwa Yesuslah jawaban satu-satunya. Kebingungan apapun, run to Jesus, run to Jesus. Katakan pada Yesus, Yesus aku gak tahu harus gimana. Dia pasti menjawab. Bahkan sebelum masalah kita muncul, dia sudah ada. Dialah satu-satunya jawaban. Dia satu-satunya jawaban. Apapun yang kamu butuhkan, dia satu-satunya jawaban. Dan dia tidak pernah menahan-nahan dirinya. Dia sangat mengasihi saudara-saudara dan aku. Dia telah mati, dia telah bangkit, dia telah membawa kemenangan, dia telah mendeklarasikan kebenaran kita. We are forever righteous, church. It's only by His perfect blood. It's only by His perfect finished work. Thank you Jesus, thank you Jesus. I pray for your beloved church. Biar mereka ya Tuhan berdiri, berlari, menikmati ya Tuhan di tanah ya Tuhan. Pembenaran-Mu ya Tuhan. Kami semua ya Tuhan sadar ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah benar ya Tuhan. That's why we are qualified ya Tuhan for your blessings ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. I speak life be. Life be. Problem apapun, kesehatan yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Thank you Jesus. Sakit penyakit apapun yang kau alami, Tuhan yang menyentuh engkau sekarang juga. Thank you Jesus, thank you Jesus. Problem financial, family, Jesus is the center of your business. Jesus is the center of your marriage. He wants to, He will. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik, kau baik. Your goodness, your prosperity hunt us down ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami percaya Tuhan. Kau yang mengejar-ngejar kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah jauh, Kau selalu ada di dekat kami, Kau selalu ada di dalam kami. Thank you Jesus. Dan saudara-saudara, apabila ada di antara saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, aku mengundang saudara bisa berdoa bersama dengan saya. Aku mau terlibat dalam keputusan yang dahsyat ini. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau yang nonton video, if you want to receive Jesus, the goodness and the prosperity that He provide for you, follow me in this prayer. Thank you Jesus, thank you Father. Pada hari ini aku mengaku semua dosa-dosaku dan aku percaya Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Aku bukan orang berdosa lagi mulai saat ini. Aku adalah anak kesayangan-Mu, anggota kerajaan Allah. Aku telah dilayakkan, disucikan, dikuduskan oleh karya-Mu yang sempurna ya Tuhan Yesus. Aku percaya pada Engkau yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Menanggung semua dosa-dosaku. Kau bangkit kembali ya Tuhan, mendeklarasikan kebenaranku. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan. Mulai hari ini aku dikejar-kejar oleh berkat-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus, aku telah lahir baru. Amen. Oke, church, mari kita sama-sama angkat tangan, want to receive the blessings. What a good way to start our week, amen. We start by resting in our Father's house. Kalian bukan start minggu kalian besok, kalian start hari ini. Kalian start by resting in our Father's house. Receive His goodness. That's how we start our week, beloveds, amen. Thank you Jesus, thank you beloveds. Terimalah segala berkat-berkat dari Tuhan. Wajah Tuhan selalu tersenyum dan tidak pernah manyun. Tuhan selalu tersenyum menyinari kita dengan kasih karunia-Nya, damai sejahteranya yang berlimpah-limpah. Tingkap-tingkap langit selalu terbuka, tidak pernah tertutup karena ada Yesus di dalam kau. You are highly favored, deeply loved, greatly blessed. Yang sudah terima berkat katakan, Amin. Thank you Jesus.